Sepanjang membaca cerita ini, aku merinding. Si narasumber ini sebut saja namanya Roni, kepanjangannya Makroni. Canda besti. Seperti kemarin, ini adalah nama samaran karena cerita ini kakak Roni ini meminta untuk disamarkan semuanya. Nama-nama tokohnya, tempatnya, pabriknya, semuanya nama samaran. Ini adalah cerita nyata pengalaman dari bapaknya Roni, sebut aja Bapak Karno. Karena kejadian ini terjadi di pertengahan tahun 80-an. Jadi Bapak Karno ini bekerja di pabrik tekstil. Dari si pabriknya itu masih dalam proses pembangunan pabrik. Pabrik tekstil itu sangat besar, letaknya di pinggir jalan utama antar kota. Nah, Bapak Karno ini adalah orang kepercayaan si yang punya pabriknya. Yang punya pabriknya adalah orang keturunan asli India. Sebut aja namanya Tuan Raj. Tuan Raj dan beberapa adiknya serta koleganya ini mengembangkan sayap bisnisnya di luar negara, asalnya yaitu India. Nah, Bapak Karno ini kenapa nih bisa jadi orang kepercayaannya Tuan Raj? Karena Bapak Karno ini pinter bahasa Inggris. Jadi Bapak Karno ini menjadi translator Tuan Raj dan nanti pekerja-pekerja yang lainnya yang akan bekerja di pabrik itu. Selain itu, Bapak Karno juga ahli di bidang permesinan. Nah, selama pembangunan nih, biasalah orang Indonesia masih kental sama adat dan tradisi. Sebelumnya, tanah yang akan dibangun pabrik itu ada tanah kosong biasa aja gitu, cuma ditumbuhin ilalang-ilalang. Tapi warga sekitar dan kuli bangunannya ini kompak, harus ada ritual dan izin-izin tertentu kepada makhluk yang tidak kasat mata. Setelah disampaikan ke Tuan Raj oleh Bapak Karno, Tuan Raj pun ya udah nggak ambil pusing. Kita hormati aja kepercayaan kalian, kata Tuan Raj itu. Tuan Raj membiayai segala sesuatunya tentang perihal keperluan ritual seperti sesajen dan lain sebagainya. Yang dilakukan seminggu sekali selama pembangunan pabrik itu berjalan. Kalian maunya gitu, kepercayaannya gitu, ya kita dukung, asal semuanya ini berjalan sesuai rencana dan lancar. Sampai akhirnya pembangunan pabrik pun selesai, perekrutan karyawan udah selesai, tinggal jalannya aja. Tapi ada satu ritual pamungkas nih yang diminta oleh sesepuh sebelumnya nih yang menjalankan ritual-ritual seminggu sekali itu. Katanya penunggu tanah di sana itu meminta ditanamkan satu kepala sapi di halaman belakang pabrik sebagai syarat puncak berdirinya pabrik tekstil itu di sana. Tapi Tuan Raj dan adik-adiknya yang berkeyakinan Hindu-Buddha dengan sopan nih bertanya apakah tidak ada cara lain selain menumbalkan seekor kepala sapi. Itu langsung menyatakan tidak bisa dan kekeh meminta kepala sapi harus segera dikuburkan di halaman belakang pabrik. Kata Tuan Raj, tidak bisa. Dalam kepercayaan agama kami, sapi adalah hewan yang suci. Memakan dagingnya pun tidak boleh, apalagi harus bunuhnya. Perdebatan sengit pun terjadi sampai akhirnya Tuan Raj itu marah. Selama ini kita sudah menghormati apapun kepercayaan kalian, kita juga sudah fasilitasi apapun yang kalian minta, tapi untuk saat ini dan kali ini kita tidak bisa memenuhinya. Tolong hormati kepercayaan kami. Nah, Pak Karno ini sering sekali mendengar percakapan antara Tuan Raj dan adik-adiknya tentang masalah itu. Adik-adiknya nih sangat menyepelekan nih masalah kepercayaan orang-orang kita tentang hal-hal mistis. Mereka itu cenderung sembrono dan takabur jatuhnya. Sampai di suatu percakapan adik-adiknya Tuan Raj itu sambil bercanda ngomong kayak gini, biarlah lebih baik kita ganti saja kepala sapinya dengan kepala manusia sekalian. Nah, baru aja berhenti ngomong, kegaduhan terdengar dari salah satu ruangan mesin. Pak Karno sigap langsung lari kan. Dan ternyata salah satu karyawannya masuk ke dalam salah satu mesin tekstil. Dari kepala sampai batas pinggang. Seorang laki-laki muda, temannya sendiri, karyawannya sendiri. Pak Karno cukup dekat dengan korban pertama ini. Ya, korban pertama karena bulan-bulan berikut. Dan ternyata salah satu karyawannya
masuk ke dalam salah satu mesin tekstil. Dari kepala sampai batas pinggang. Bulan berikutnya pun terjadi hal yang sama di ruangan yang sama dan di mesin yang sama. Korban langsung tewas seketika karena bagian kepalanya yang dihajar pertama. Dan semua korban adalah laki-laki belum menikah. Karena menghirup bau-bau tidak beres, akhirnya dilakukan evaluasi besar-besaran. Dari kesehatan mesin sampai jam kerjanya itu diubah. Padahal ini mesin baru loh, kalau dibilang error yang ya kemungkinan kecil gitu errornya. Jam kerja ini akhirnya dirubah hanya siang hari saja, shift 1 dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Jadi aktivitas pabrik jam 3 sore sampai keesokan harinya jam 7 itu kosong, hanya ada security yang berjaga-jaga. Nah, gantian nih security yang dapat pengalaman sedap dari pabrik itu. Dan karena jam 3 sore sampai malam ini sudah tidak ada kegiatan di pabrik itu, kejadian naasnya berpindah ke jalan di depan pabriknya. Sering sekali terjadi kecelakaan tragis yang sebelumnya itu emang tidak pernah terjadi di situ. Kecelakaan yang mengakibatkan tewasnya si korban dengan luka parah di bagian kepala rata-rata. Allahu alam sih sebenarnya kalau yang kayak gini-gini ya. Usah terlalu dijadikan perdebatan karena ini adalah cerita pengalaman dari Kakak Roni. Kejadian kecelakaan tersebut seringkali disaksikan langsung oleh security yang sedang berjaga di pabrik itu. Karena seringnya jadi kecelakaan naas di jalan itu membuat warga sekitar pun menjadi resah. Warga sekitar juga sebelumnya ya pernah ngedengar cerita kalau si Tuan Raj itu menolak ritual puncak untuk menanamkan sebuah kepala sapi itu kan. Akhirnya Bapak Karno lah yang dipaksa oleh masyarakat sekitar untuk membujuk Tuan Raj. Bapak Karno merasa ya nggak mungkin juga nih, kita harus menghormati kepercayaannya Tuan Raj. Kita cari cara lain untuk mengatasi semua ini, kata Bapak Karno. Akhirnya Bapak Karno yang dibantu oleh security dan masyarakat sekitar ini menjalankan sebuah selamatan yang dibantu oleh Bapak Kiai dan smart people seperti biasa, meminta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa sekaligus bernegosiasi dengan makhluk yang tidak kasat mata di situ. Tetap aja permintaan dari makhluk-makhluk di situ masih seputar kepala. Makhluk-makhluk di sana tetap meminta dikuburkan 7 kepala kambing hitam katanya, sebagai ganti kepala sapi yang tidak mungkin dilakukan. Sampai semuanya dilaksanakan dengan baik. Kegiatan pabrik berjalan lancar. Jam kerja pun bertambah menjadi 2 shift lagi. Bahkan sempat menjadi 3 shift karena permintaan barang yang begitu membludak. Nah, ada kejadian epik lagi nih yang didengar Pak Karno menimpa salah satu karyawannya ketika sedang melakukan shift 3. Nah, ada kejadian epik lagi nih yang didengar Pak Karno menimpa salah satu karyawannya ketika sedang melakukan shift 3. Jadi si karyawan ini sebut aja namanya Sinta, perempuan. Mereka kebagian di ruangan dan mesin yang sebelumnya pernah memakan korban. Di situ si Sinta yang katanya sedang datang bulan menjerit-jerit nih gak karuan, ternyata kesurupan. Setelah ditenangkan, akhirnya Sinta nih bercerita, katanya sebelum ia gak sadarkan diri dan ternyata kesurupan itu, Sinta bertemu dengan seorang laki-laki tampan yang sebelumnya tuh mukanya gak pernah dia lihat nih. Sinta menceritakan dengan detail nih ke Pak Roni dan beberapa temannya ini. Orangnya tuh gini, rambutnya sedikit ikal, matanya agak coklat, bibirnya tipis merah, kulitnya putih bersih, pokoknya ganteng. Sinta melihat orang itu ada di depan mesin yang bermasalah pada saat dulu itu loh. Anehnya, orang itu tuh sambil nangis nih, kerja sambil nangis kelihatannya si Sinta ini. Walaupun suara mesin itu sangat bising, si Sinta ini bisa ngedenger dengan jelas kalau si laki-laki yang lagi ada di depan matanya itu lagi nangis. Karena penasaran ditanyalah oleh Sinta,
Ada yang aneh gak ada yang serem sebenarnya. Sinta nepuk pundaknya seperti nepuk orang. Dan dia pun menoleh kepada Sinta ya. Mukanya terlihat biasa saja, cenderung kelihatan ganteng gitu. Sampai si Sinta tahu gimana ciri-cirinya kan. Ditanyalah sama si Sinta, kenapa kamu nangis? Kamu capek, kalau capek kamu istirahat aja, kata Sinta. Terus si laki-laki itu pun berbicara. Aku merindukan calon pengantinku. Sinta nanya dengan polosnya, emang calon pengantinnya kemana? Pulang kerja bisa kan? Kamu temuin dia. Gak taunya laki-laki itu pun langsung tambah nangis nih, tambah kejar. Dia bilang, bisa, aku bisa ketemu sama dia, tapi dia gak bisa ngeliat aku. Bukannya lari, Sinta malah tambah kepo. Emangnya calon pengantinmu kenapa sampai bisa tidak melihat lagi? Apakah sakit? Si Sinta mengiranya pacarnya si laki-laki itu buta. Laki-laki yang ditemui Sinta itu hanya tersenyum simpul kepada Sinta. Dia berbicara, wajahmu mengingatkanku kepadanya. Dia baik-baik saja, matanya masih bisa melihat normal, hanya aku saja yang memang tidak bisa terlihat. Mendengar itu, si Sinta pun melongo nih. Yang Sinta ingat adalah ia melihat manik mata si laki-laki yang ada di depannya itu. Sampai akhirnya gak sadarkan diri dan kesurupan. Dari ciri-ciri yang udah Sinta ceritain tadi ke Pak Karno ini udah sangat yakin kalau itu sama persis dengan Rian. Rian adalah korban pertama mesin itu yang aku ceritain tadi tuh loh. Rian meninggal dengan sangat tragis. Padahal 2 minggu yang akan datang itu Rian akan menikahi pacarnya. Dan pacarnya itu menurut kesaksian Pak Roni emang sedikit mirip dengan Sinta. Dan Sinta langsung resign hari itu juga.